Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari teriakan ibu sampai ke orang yang tidak bisa tidur, berikut adalah 5 kisah mengerikan dari internet bagian keempat. Setelah pesan-pesan berikut ini. PSBB di Jawa Barat ternyata diperpanjang lagi, men. Dan gue udah mulai bingung nih. Gue mesti ngapain lagi ketika PSBB? Ngerakit Gundam udah, dan ya udah mau nggak mau gue balik lagi bermain game. Kebetulan nih, gue baru aja beli gamepad yang dari Xbox Elite. Nah, gamepad ini gue beli dari duit yang gue dapetin dari Binomo. Seperti yang lo lihat nih ya, Crypto IDX ini bakalan turun nih. Wah, lagi seimbang nih. Cuman gue percaya dia bakalan on the way turun. Maka dari itu gue langsung aja pencet tombol merah yang ada di pojok kanan bawah layar. Langsung aja kita lihat hasil investasi kita ya. Dan hasilnya adalah langsung aja gue mendapatkan untung sekitar 1,2 juta. Ya lumayan lah ya buat beli game. Nah, bagi kalian nih yang pengen cobain Binomo, langsung aja cobain kode vouchernya, yaitu di rumah aja untuk mendapatkan bonus 100% di akun real kalian. Maka dari itu langsung aja cobain Binomo. Linknya ada di deskripsi. 5. Teriakan ibu. Cerita kali ini menurut gue bisa dibilang mengerikan tapi juga mengharukan. Pada tanggal 7 Maret 2015, pihak pemadam kebakaran di Spanyol mendapati sebuah telepon dari seseorang. Orang tersebut melaporkan bahwa ada mobil yang terbalik di dekat sungai yang ada di pinggir jalan. Pihak pemadam kebakaran pun langsung menuju ke lokasi kejadian. Begitu sampai di lokasi, pemadam kebakaran langsung bergegas mengevakuasi tempat kecelakaan karena mereka mendengar suara teriakan wanita dari dalam mobil yang sudah terbalik. Ketika mobilnya dibuka paksa, ternyata cuma ada 2 orang penumpang di sana. Di dalam mobil tersebut ditemukan bayi yang bernama Lily dan di sebelahnya terdapat mayat ibunya yang sudah meninggal. Bayi tersebut ketika masih ditemukan, masih terlihat tanda-tanda kehidupan. Bayinya ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama. Setelah pihak pemadam kebakaran melakukan evakuasi, tim forensik pun melakukan olah TKP. Hasil otopsi bilang bahwa ibunya si bayi itu sudah meninggal 14 jam sebelum mobil ini ditemukan. Hal ini membuat semua petugas bingung. Kalau ibunya telah meninggal 14 jam sebelum mobil ini ditemukan, lalu siapa yang berteriak minta tolong? Petugas yang bernama Tyler Pedos mengatakan bahwa semua petugas yang ada di lokasi kejadian itu mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam mobil. Bahkan ketika video proses evakuasinya ditonton kembali, suara teriakannya itu terdengar dengan sangat jelas. Eric, get over here, Beddoes. We're helping, we're coming. Dengeran nggak? Gua perjelas lagi ya audionya. Eric, get over here, Beddoes. We're helping, we're coming. Eric, get over here, Beddoes. We're helping, we're coming. Lo dengar suaranya kan ya? Di situ terdengar jelas bahwa ada suara wanita gitu berteriak minta tolong. Padahal di dalam mobil itu cuma ada si ibu dan si bayi. Anehnya ini, si ibunya itu udah meninggal sejak 14 jam yang lalu. Hasil otopsi terakhir mengatakan bahwa pada malam sebelumnya ibunya si bayi itu mengendarai mobil dengan keadaan dipengaruhi obat dan juga alkohol. Setelah itu, ibunya ini kehilangan kendali mobil dan menyebabkan mobilnya itu keluar jalan, terbalik, dan meninggal di tempat pada saat itu juga. Sementara si bayi itu tidak sadarkan diri sampai petugas pemadam kebakaran itu menyelamatkannya. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana suara teriakan minta tolong itu datang? Apakah kita yang halu atau itu suara teriakan dari ibunya si bayi? Keempat, mayat berkedip. Seperti yang kita tahu, ketika tubuh sudah berpisah dengan roh, tubuh ini tidak bisa bergerak. Tapi nih, ada satu cerita yang aneh.
Cerita kali ini berasal dari situs AsianOrigin.net yang bercerita bahwa ada mayat yang berumur sekitar 300 tahun yang diawetkan di gereja Meksiko. Mayat tersebut adalah mayat anak kecil yang dinamakan Santa Inocenta. Pada cuplikan ini, mayat tersebut kedapatan sedang mengedipkan matanya. Cuplikan tadi itu diambil oleh seorang pengunjung yang sedang masuk ke dalam gereja tersebut untuk melihat-lihat. Waktu itu dia berjalan mengarahkan kameranya ke Santa Inocenta. Tidak lama, Santa Inocenta itu mengedipkan matanya. Kameramen sempat sadar dengan kedipannya, tapi dia berpikir bahwa dia halu. Setelah itu, pengunjung ini terus berjalan begitu saja. Kalau gue telusuri lagi ya, ada dua versi cerita mengenai Santa Inocenta. Versi pertama adalah dia seorang gadis muda yang disiksa dan dibunuh oleh legionaris Romawi. Dan versi kedua adalah dia seorang gadis yang dibunuh dan disiksa lalu dijadikan tumbal sama ayahnya. Seperti yang lo tahu ya, ketika roh sudah berpisah dengan jasad, jasad itu gak bisa bergerak lagi. Apalagi ini adalah sebuah mayat dari sebuah mumi yang sudah diawetkan 300 tahun yang lalu. Kok bisa sih bergerak? Ketiga, pencuri mayat. Kali ini ada cerita yang berasal dari kota Ilobu di Afrika. Pada tanggal 14 Mei 2014, seseorang sedang berjalan di tengah komplek kuburan untuk menuju ke desa seberang. Pas di tengah perjalanan, dia menemukan sosok mayat yang setengah badannya itu masuk ke dalam tanah kuburan. Orang ini pun langsung menghubungi pihak berwajib dan pihak berwajib langsung melakukan olah TKP. Ternyata tidak banyak hal yang bisa dijadikan petunjuk dari olah TKP. Walaupun begitu, pihak berwajib berusaha menyusun hipotesis yang sekiranya masuk akal. Hipotesis yang muncul adalah seperti ini ya. Pada malam sebelumnya, ada dua orang pria yang mendatangi kuburan ini. Mereka berencana untuk mencuri jasad wanita tua yang terkubur di kuburan untuk keperluan ya ritual gelap lah. Tapi naas ya, entah kenapa nih ya, salah satu dari mereka tuh kayak terprosok gitu ke dalam tanah dan akhirnya terkubur setengah badan. Temannya yang satu lagi itu ketakutan dan langsung kabur meninggalkan temannya sendirian di kuburan dengan posisi seperti ini. Dikarenakan terkubur dengan posisi yang kayak gini nih dan nggak bisa keluar, dia akhirnya kehabisan napas dan meninggal di tempat. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Mayat yang terbalik ini juga tidak memegang identitas dan warga sekitaran juga tidak ada yang mengenal dia. Selain itu, tidak ada juga yang mengaku sebagai teman sekomplotannya. Sampai sekarang, misteri ini masih menjadi cerita aneh yang ada di internet. Walaupun begitu, ada satu hal yang bisa dipastikan. Temannya ini gak ada akhlak. Kedua, ditabrak kereta. Zaman sekarang, ironisnya tanpa lo sadari, jumlah likes, follower, komentar, subscribers, atau apalah itu menentukan kasta lu sebagai manusia. Semakin banyak angka yang lo punya, semakin tinggi kasta lu sebagai manusia. Saking terobsesinya dengan angka, lo berusaha untuk melakukan perbuatan yang semakin lama semakin gila demi menarik perhatian netizen. Salah satu hal yang dilakukan demi menarik perhatian netizen adalah selfie di tempat ekstrim. Cerita kali ini berasal dari seorang pria yang bernama Siva yang hidup di salah satu kota di India. Dalam video ini, Siva berdiri di dekat rel kereta api dengan keadaan selfie gitu. Siva sadar bahwa di ujung rel kereta api itu sedang ada kereta yang sedang melaju ke arahnya. Orang-orang di sekitaran Siva itu juga memperingati Siva terhadap kereta yang sedang melaju. Kereta pun juga sudah memberikan klakson kepada Siva untuk minggir, tapi Siva mengabaikan semua peringatan. Kereta pun semakin mendekat. Siva mengangkat tangannya lebih tinggi, lalu tersenyum lebar, dan
Seperti yang lo lihat, Siva tertabrak kereta api. Dia mengira bahwa kereta yang akan lewat itu hanya sekedar melewati dia dengan jarak yang tipis gitulah. Sayangnya, Siva salah perhitungan dan menyebabkan Siva itu terserempet atau bahkan tertabrak oleh kereta api. Orang-orang yang berada di sekitaran kejadian langsung membawa Siva ke rumah sakit. Pada akhirnya, Siva berakhir selamat walau dengan luka parah di bagian kepalanya. Setelah diinterogasi oleh pihak berwajib, Siva menjelaskan bahwa tujuan dia berdiri di pinggir rel kereta api menunggu kereta api yang melintas ini hanyalah semacam sensasi belaka demi menjadi viral. Sekarang nih ya, gue mau lo berkaca dengan gelapnya monitor dan dengerin baik-baik. Apalah arti angka kalau hidup lo itu tidak bahagia? Pertama, insomnia seumur hidup. Sebagaimana yang kita tahu, insomnia adalah gangguan tidur di mana penderitanya mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak cukup tidur. Banyak sekali yang menyebabkan insomnia, mulai dari stres, pengaruh nutrisi, pengaruh obat, dan lain-lain. Kita juga mengetahui dampak insomnia seperti kecapean, lesu, tidak ada gairah, dan sebagainya. Tapi apakah lo tahu apa dampak dari insomnia yang berlangsung selama seumur hidup? Kali ini gue menemukan cerita mengerikan dari seorang YouTuber yang bernama Richard Siagian. Kalau gue lihat dari videonya ya yang ada di awal channel YouTube-nya, di sini dia bercerita mengenai proses tato dan membatik. Pada tahap awal dari channelnya, semuanya normal aja, kayak dia mau bercerita bagaimana dia membuat sketsa untuk tato atau batiknya. Tapi pada suatu hari dia membuat video yang bercerita mengenai kondisinya, yaitu insomnianya. Hi, I'm making this video hoping that there's some people out there are able to help me either by sharing this and information and treatment and stuff for my health condition. I won't explain everything actually, but I'm worried, there's not that much time to explain, but it could take hours and hours since the history of my health problem until today. So let's go straight that I have not sleep means I have total insomnia, sleep disability. Right now, it's already 4 months, and this is not sleeping difficulties. This is not regular insomnia. So it's been 4 months, and my body is deteriorating right now because my immune system is falling from not able to sleep. Video tadi berdurasi sekitar 17 menit. Kalau gue persingkat ya, kurang lebihnya Richard bercerita bahwa pada tahun 2015 dia bekerja di Philadelphia. Pada suatu hari, Richard jatuh sakit dan mengalami kondisi susah buang air kecil. Karena tidak punya asuransi, Richard membicarakan hal ini kepada bosnya. Bosnya lalu merespon dengan memberikan Richard semacam antibiotik. Kondisi Richard semakin membaik sehabis mengonsumsi antibiotik yang diberikan bosnya. Di satu sisi, Richard harus kembali ke Indonesia karena ibunya waktu itu sedang sakit parah. Pada saat di Indonesia, sakitnya kambuh lagi dan Richard mengonsumsi antibiotiknya kembali. Sayangnya, efek samping dari antibiotik ini adalah insomnia. Lebih tepatnya, insomnia yang sangat parah. Richard sadar bahwa dia kehilangan kemampuan untuk tidur. Richard berkata bahwa tubuhnya tuh ingin tidur, tapi pikirannya tidak bisa membiarkannya untuk tidur. Dikarenakan kurang tidur, tubuhnya pun menjadi sangat lemah. Dia bercerita bahwa punggungnya menjadi sakit, kakinya menjadi lemes, tangannya menjadi bengkok, pikirannya menjadi tidak teratur, kulitnya menjadi mengelupas, dan berbagai macam kondisi yang tidak mengenakan lainnya.
Video di dalam channel YouTube-nya menunjukkan beberapa situasi yang dia rasakan ketika mencoba tidur. Beberapa di antaranya adalah setiap kali ketika Richard ingin tidur ya, tubuhnya tuh bergerak sendiri sehingga dia kayak kebangun terus nggak ngantuk lagi dan ya udah seger lagi. Insomnianya ini itu juga membuat pikirannya kacau sehingga dia mulai memikirkan hal-hal yang gak masuk akal. Di dalam beberapa videonya pas dia lagi insomnia, pas dia lagi gabut, dia bercerita mengenai teori-teori konspirasi, keberadaan alien, terus juga bagaimana nanti dunia berakhir dan lain-lainnya. Enki itu adalah nama seorang pemimpin sebuah planet yang meninggalkan planetnya tersebut zaman dahulu kala. Hai, dari dulu sebenarnya aku mau menjelaskan ini tentang manusia. Kenapa manusia ada di bumi ini? Salah satu lagi tentang vaksin. Vaksin itu oleh penguasa sudah sekarang koneksi hukum atau pembengkokan hukum oleh semua. Conspiracy theory is never been a theory. It's a practice. So the world that created by the system or the sentence. Pada akhirnya, Richard Siagaan itu insomnia seumur hidup dan karena tubuhnya yang tidak kuat karena sakit yang disebabkan ketidakbisaan, ketidakmampuan untuk tidur, dia pun meninggal. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, page, share, dan subscribe channel Ewing HD dan juga nyalain notifikasinya. Karena akan ada banyak banget cerita-cerita mengerikan yang ada di internet. Ceritanya nggak harus penampakan, jadi kayak cerita yang ngebuat lo merinding dan kok bisa sih, kok aneh ya. Nah itu udah banyak banget, maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.